Kita sudah punya industri downstream industri nikel ore, copper, boksit, kelapa sawit. Ini tiga ini kan sudah akan mulai produksi macam-macam. Hyundai mobil akan produksi mulai tahun ini, mobil listrik. Jadi sebenarnya ekonomi kita tuh akan sangat naik karena ini ciptakan lapangan kerja puluhan ribu. Kita akan menyaksikan acara pelepasan ekspor kontainer yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Tangerang, Banten. Kalau ada yang bangga tadi dengan digital platform, tapi 90% dari digital platform yang ada, mekanisme, channel, distribusi dan marketing dari Tiongkok harus diubah supaya channel digital itu juga jadi alat untuk kita meningkatkan ekspor kita. Dan hari ini alhamdulillah akan diekspor yang ke 250.000 kontainer. Saksikan pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian dari 17 pelabuhan laut yang memiliki total nilai ekspor 7,290 triliun rupiah. Nah, kalau makro sama mikro nyambung bisa terjadi sesuatu. Cuman seperti biasa banyak yang kepedean, ya nggak ada masalah, semua beres. Salahin aja luar negeri. Sebut aja krisis di mana di Latin Amerika atau apa, bolak-balik jawabannya cuma itu. Tapi apa plan, rencana supaya justru kita balik tahun depan? Oke. Sampai hari ini kami belum lihat. Kemarin saya sampaikan untuk cinta produk Indonesia, untuk bangga terhadap produk Indonesia, dan boleh saja kita ngomong tidak suka pada produk asing. Masa nggak boleh kita nggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing. Ya, saya ngomong benci produk asing itu aja rame. Tiongkok dulu tahun 60-an lebih miskin dari kita, setengah dari kita. Tapi karena pemimpinnya visinya besar, bisa tumbuh di atas 12% dalam 25 tahun. Jadi raksasa ekonomi militer dan itu Jepang berhasil tumbuh 20 tahun selama lebih dari 20% lebih. Jadi nggak usah cari yang jauh-jauh, yang di ini nggak usah yang aneh-aneh lah, yang berlaku di ASEAN aja lah. Di depan mata kita ini sebenarnya itu satu, dan sekarang kita kerja keras itu. Kita buat kerjaan holistik. Saya berkali-kali bilang terintegrasi. Jadi kalau itu barang itu sekarang setengah aja kita taruh 600 triliun, kita bisa buat dalam negeri 55 billion US dollar. Itu berapa puluh atau berapa juta lapangan kerja yang tercipta. Berapa penghematan kita lakukan. Nah, Presiden minta itu sekarang kita gas semua itu. Ini jangan sampai hanya menguntungkan produk dari luar negeri, tapi justru harus bisa meningkatkan konsumsi produk dalam negeri agar tercipta efek domino, sehingga dorongan untuk menggerakkan roda ekonomi di dalam negeri semakin besar. Begitu saya mendengar pidato Pak Jokowi, wah saya seneng nih. Cita-citanya nggak kecil, cita-citanya besar, harus didukung. Visinya bagus sekali. Tapi begitu strategi, import jor-joran. Kenapa? Karena milih personal dia yang rajanya import. Hari ini kita akan lakukan ekspor komoditas pertanian secara serentak dari 17 pintu ekspor melalui bandar udara dan pelabuhan laut di berbagai daerah di Indonesia sebagai momentum penguatan ekspor komoditas pertanian Indonesia. Dan inilah pelepasan Merdeka Ekspor dari 10 pelabuhan lainnya di berbagai kota di Indonesia. Balikpapan, Bandar Lampung, Palembang, Batam, Padang, Makassar, Banjarmasin, Jambi, Tanjung Balai, dan Manado. Dunia hari ini yang menang dinyatakan sebagai Man of the Year adalah seorang perempuan. Ini ada yang nggak benar ini. Namanya Greta Thunberg yang berhasil untuk memprovokasi dunia untuk pro lingkungan itu. Kita di sini tidak kompatibel dengan pikiran dunia itu. Karena kita disuruh merusak lingkungan demi investasi itu. Ini ada yang nggak benar ini. Selalu saya ulang-ulang. Komponen dalam negeri, komponen dalam negeri, komponen dalam negeri. Produk dalam negeri, produk dalam negeri. Selalu saya ulang-ulang. Harus didorong produksi dalam negeri. Jadi seluruh teori makro yang dipelajari itu nggak jalan. Itu yang saya mau periksa, itu argumen faktor global. Kita juga mau main global player. Misalnya sekarang CATL invest di Indonesia untuk lithium baterai. Jadi jangan kita bikin aneh sendiri. Itu kan Omnibus Law itu sebenarnya menciptakan sesuatu
yang universal. Loh, kita bagian dari global itu, kita ikut membawa bagian buruk dalam ekonomi global kan, karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur segala macam jenis kebijakan yang seharusnya menghasilkan ketentraman di dalam masyarakat. Next week akan ada keluar pengumuman Indonesia yang paling maju dalam program deforestasi. Dan kita juga senang kalau dulu kita masih banyak import misalnya serat rayon, import biji plastik sekarang sudah diproduksi di dalam negeri agar bisa mengikuti tren. Tadi teknologi berkembang, lapangan kerja dapat, pajak dapat, kita jadi masuk dalam global supply. Dari awal Pak Jokowi janjinya dulu adalah pro rakyat sebetulnya. Sekarang hasilnya adalah pro investor. Dinyatakan bahwa silahkan investasi datang dan jangan pikirkan soal hukum, nanti kita amankan. Kira-kira gitu, lingkungan juga abaikan saja tuh. Lain nggak bisa, kamu bikin jalan tol, kan nggak bisa hanya PUPR. Kamu harus undang Menteri Pertanahan, harus undang juga Menteri KLHK, harus undang juga tadi Menteri Keuangan. Banyak sekali yang terlibat. Kunci growth, kunci pertumbuhan ekonomi kita adalah di investasi. Kuncinya ada di investasi. Tapi poin saya, Pak Jokowi waktu dia masuk periode pertama, lanjut periode kedua itu, kan nggak berubah doktrin ekonominya kan. Yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Yang terjadi adalah dua jalan pikiran yang berseberangan. Menteri Keuangannya alirannya monetaris. Hati-hati. Sementara kebijakan yang diperlukan untuk membackup nawacita ini harus yang Keynesian. Hati-hati. Kan Pak Jokowi nggak ngerti apa yang mau dia lakukan, karena itu kesannya marah-marah tuh. Padahal itu hanya karena lack perspektif. Akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Yang kedua, dia mengancam supaya beresin birokrasi yang menghambat. Ke depan saya pastikan akan saya kejar. Jadi krisis ini kita gunakan sebagai kesempatan untuk memacu food production, termasuk beras dan lain-lainnya. Kalau mereka pakai lebih banyak buat dalam negeri, kita akan kesulitan. Pasar dalam negeri dan luar negeri juga harus terus kita perkuat. Dalam negeri, kita ajak masyarakat untuk mencintai, untuk membeli hasil-hasil pertanian kita sendiri, dan untuk mengkonsumsi pangan yang sehat, produksi bangsa kita sendiri. Yang ini kesempatan kita, momentum kita yang sangat baik di kala pandemi ini, sehingga potensi pasar semakin meluas. Ya, Presiden sudah perintahkan sejak 5 tahun yang lalu kita moratorium tadi untuk pelebaran kelapa sawit. Nah, buat kami replanting program ini aja, kalau kita bisa bikin produksinya itu jadi 6 ton per hektar seperti perusahaan-perusahaan besar yang 8-9 ton per hektar dengan biji seed yang bagus dan pupuk yang bagus, itu udah meningkatkan berapa puluh persen. Produk-produk yang diproduksi PT Mayora ini adalah brand asli Indonesia. Brand asli Indonesia yang menjajah hampir 100 lebih negara-negara lain. Negara kita sekarang ini ada 2 yang akan menjadikan kita ekonominya sehat. Yang pertama, investasi harus banyak. Yang kedua, ekspornya harus gede. Saksikan pelepasan merdeka ekspor pertanian dari 17 pelabuhan laut yang memiliki total nilai ekspor 7,290 triliun rupiah. Selanjutnya dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng dengan total nilai ekspor sebesar 40,360 miliar rupiah. Kemudian pelepasan merdeka ekspor dari Pelabuhan Laut Dwi Kora Pontianak. Selanjutnya dari Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru dengan nilai ekspor sebesar 1 triliun rupiah. Pelepasan merdeka ekspor dari Pelabuhan Belawan yang memiliki nilai ekspor 431,6 miliar rupiah. Kemudian dari Pelabuhan Tanjung Priuk DKI Jakarta dengan nilai ekspor 435,1 miliar rupiah. Selanjutnya dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan nilai ekspor 400,57 miliar rupiah.